Kami rindu hadirat-Mu memenuhi rumah kami. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi hati kami. Sehingga sekalipun kami tidak ada dalam satu tempat yang sama ya Bapa, tapi kami menyembah Allah yang satu. Kami menyembah Allah Immanuel. Kami menyembah Allah yang tidak pernah pergi meninggalkan kami. Kami tahu badai hidup masih ada dalam hidup kami. Terkadang kami goyah, terkadang kami khawatir, terkadang kami takut. Tapi ketika kami menyembah Tuhan, kami dapatkan kekuatan. Ketika kami menyembah Tuhan, kami temukan jalan keluar. Ketika kami menyembah Tuhan, kami dapati Tuhan, Engkau yang memberikan kami kesanggupan, Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk tetap berdiri tegak menghadapi badai dan berkata bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Pagi hari ini kami umat-Mu datang di altar kudus-Mu. Kami dengan setiap pergumulan kami dengan setiap apa yang menjadi permasalahan hidup kami sadar kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Tuhanlah yang memberikan kami kesanggupan untuk menghadapi setiap tantangan. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kaki kami tetap berdiri ketika semua orang berusaha menjatuhkan kami. Kami percaya Roh-Mu yang ada dalam kami lebih besar dari apapun juga yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan Roh Kudus-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami Bapa. Kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Kami percaya apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia. Mereka akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena sekalipun kita masih punya pergumulan, sekalipun kita masih punya masalah, sekalipun ada orang bilang, wah masalah lu terlalu berat, kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur dan hari ini kita lihat bukti kekuasaan Tuhan. Hari ini kita melihat bukti kedaulatan Tuhan. Kita boleh ada di bulan yang baru. Kita boleh menginjakkan kaki kita di hari pertama di bulan yang baru ini. Itu sebabnya saya terlambat yakin dan percaya semua karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Sehingga kalau kemarin kita bilang, aduh saya kayaknya gak mungkin deh bisa melewati masalah ini. Kemarin kita bilang, aduh kayaknya saya gak bisa lah melewati pergumulan ini. Kita lewati kok. Kita bisa jalani. Karena apa yang firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Pencobaan itu pencobaan biasa. Karena Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan keteguhan hati dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada jalan keluar buat masalah saya. Ayo. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada jalan keluar buat masalah saya. Amin. Itu sebabnya Yesus pernah mengatakan, akulah pintu. Ketika semua pintu terasa tertutup, datang kepada Yesus. Yesus bilang, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Saudara dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat. Kita masuk dalam Kejadian pasal 26. Yes, selalu ada jalan keluar buat setiap masalah saya. Kejadian 26 ayat 23 sampai dengan ayat 35. Kemarin kita sudah bahas di Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 22 bagaimana Ishak menabur di Gerar, bagaimana Ishak lakukan sesuatu, bagaimana kita lihat bagaimana Tuhan memberkati Ishak. Dan kita sudah belajar sama-sama. Bapak Ibu yang ketinggalan yang kemarin-kemarin, ya kan, saudara-saudara yang ketinggalan kemarin-kemarin dalam pembahasan serial pembacaan Alkitab ini,
Bapak Ibu bisa lihat kembali, saya sudah bagikan kembali di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat kembali di sana, bisa menggali kembali, bisa belajar kembali, sehingga kita terus diperlengkapi setiap hari. Kita terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Sekarang kita masuk dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-35. Haleluya. Dari situ ia pergi ke Berseba. Ishak pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, apa dikatakan? Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, memberikan kita encourage, memberikan kita semangat, memberikan kita pengharapan, memberikan kita dan menyediakan jalan keluar kepada kita. Itulah Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada masalah yang terlalu berat. Maka Alkitab jelas katakan, masalah, pergumulan, pencobaan itu biasa. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena Tuhan yang selalu memberikan saya kekuatan. Hal ini juga disediakan buat Ishak. Iya kan? Ketika Ishak diusir dari zona nyamannya dia, Ishak diusir karena semakin hari semakin bertambah kaya, sehingga Abimelek, orang Filistin, raja orang Filistin itu bingung. Aduh, udah usir aja daripada engkau lebih berkuasa daripada saya nanti. Pergi. Akhirnya Ishak pergi. Tapi dalam kegalauan hatinya Tuhan datang. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita goncang iman saudara. Selama kita datang kepada Tuhan, kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau, aku akan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Kita ingat kemarin sebelumnya, ketika Ishak mengalami, negeri itu mengalami kelaparan, dan Tuhan berfirman, jangan kemana-mana, aku menyertai engkau, akulah Allah Allahmu, Allah ayahmu. Tuhan memberikan peneguhan-peneguhan. Dan sekarang ketika Ishak diusir dari tempat di mana zona nyaman dia berada, Tuhan kembali meneguhkan imannya. Ini yang selalu saya ingatkan kepada setiap umat Tuhan. Ketika engkau merasa terusik, ketika hidupmu merasa tidak lagi bisa menghadapi apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini, ketika engkau mulai khawatir, engkau mulai cemas, datang sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Tuhanlah yang memberikan peneguhan-peneguhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jangan takut. Akulah Allah ayahmu Abraham, sebab aku menyertai engkau. Jangan takut, aku akan memberkati engkau. Jangan takut, aku akan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Tiba-tiba lagi gali sumur, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Lagi enak-enaknya nih gitu kan. Setelah diusir, mungkin Ishak udah dapat tempat nyaman di sana, dia menyembah Tuhan, dia bikin mezbah. Anak buahnya, orang-orangnya lagi kembali menggali sumur. Tiba-tiba orang yang musir datang. Abimelek dan beberapa pasukannya datang. Apa dikatakan di sana? Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, jadi Ishak bilang sama mereka begini, kenapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan bukankah kamu telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Apa yang dikatakan Abimelek? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami
berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu. Biarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Orang kalau disertai Tuhan, orang kalau diberkati Tuhan, orang sekeliling kita akan melihat. Ini yang Alkitab katakan, buahnya akan terlihat. Ada hasil daripada Tuhan menyertai engkau. Ada hasil, ada buah daripada engkau hidup beribadah kepada Tuhan terlihat. Itu sebabnya Abimelek bersama dengan petinggi-petingginya datang menghampiri Ishak, karena mereka melihat sungguh Ishak ini disertai Tuhan. Sekalipun dia ada di negeri orang asing, sekalipun dia kita usir keluar, dia tetap diberkati. Dia tetap dipelihara, dia tetap ditolong Tuhan. Inilah yang selalu saya bilang, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo tunjukkan buah dari pengenalan kita akan Tuhan. Kita mengenal pribadi Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tunjukkan kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan bahwa engkau adalah pribadi orang yang mengandalkan Tuhan. Ada masalah jangan cemas, ada masalah jangan curhat kepada sembarang orang, apalagi curhat di sosial media. Datang sama Tuhanmu, bersimpuh di kakinya, berdoa. Itu menunjukkan bahwa engkau punya Tuhan. Bukan cuap-cuap sana ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang yang mungkin sedang ngerancangin yang jahat dalam hidupmu. Datang aja sama Tuhan, Tuhan yang menjadi pembela kok. Tuhan yang nolong kita kok, Tuhan yang akan menyingkapkan kok segala sesuatu. Apa yang dilakukan Ishak setelah Abimelek datang? Mengusir? No. Membalaskan sakit hatinya. Oh, ini orang telah ngusir gua nih. Sekarang dia tahu nih, saya disertai Tuhan. Oh, lu jangan macam-macam ya. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya gitu Ishak. Enggak. Ishak enggak bilang seperti itu, dan Ishak tidak melakukan seperti itu. Apa yang dikatakan Alkitab tentang itu? Ayat 30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Ishak menyambut mereka, Ishak membuka tangannya kepada mereka. Orang yang disertai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, tidak takut dengan keadaan. Orang yang disertai Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, tidak takut dengan ancaman-ancaman orang di sekelilingnya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan menyertai, dia tahu Tuhan memberkati. Ishak menyadari peperangan bukan melawan manusia. Dan Ishak menyadari, aku sebagai orang yang diurapi, aku sebagai orang yang diberkati, maka aku harus menyambut mereka. Itu sebabnya Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Ishak mengadakan makan minum bagi mereka. Ayat 31. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan apa? Dengan damai. Lihat saudara, yang tadinya ada ribut, yang tadinya ada pertikaian, yang tadinya ada usir mengusir, ketika ada satu orang yang disadarkan, yakni Ishak, mau menyambut orang yang mengusirnya, mau melepaskan pengampunan buat orang yang mengusirnya, mau menerima dan menyambut mereka untuk makan minum bersama-sama buat orang yang menyakiti hatinya, maka terjadi rekonsiliasi. Anak-anak Tuhan harus seperti itu. Berusaha untuk mengadakan perdamaian, berusaha untuk menciptakan pendamaian, berusaha untuk mengadakan rekonsiliasi. Betul kita mungkin tersakiti, betul mungkin kita dikecewakan, tapi sadar engkau adalah orang yang disertai Tuhan. Ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya disertai Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya disertai Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita disertai Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita gak pusing kok dengan orang-orang mau buat apa sama hidup kita. Karena kita tahu apapun rancangan-rancangan manusia, kalau Tuhan bilang gak jadi, maka tidak akan pernah jadi. Tapi kalau Tuhan izinkan, maka saya percaya apa yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan buat hidup saya. That is faith. Itulah iman.
Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak pusing dengan orang-orang yang berusaha menyakiti kita, berusaha menjatuhkan hidup kita, nggak pusing. Tuhan akan singkapkan. Tapi satu hal yang kita pegang, kita adalah orang yang selalu menerima janji Tuhan dan hidup dalam janji Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau menyertai hidupku. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau selalu meneguhkan dan menguatkanku. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi, bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Ayat 32, perhatikan. Pada hari itu, pada hari kapan? Pada hari mereka Ishak melepaskan mereka dengan pergi dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lihat saudara, ketika ada kedamaian, ketika ada kerukunan, maka kesanalah berkat-berkat Allah dicurahkan. Setelah hari itu, setelah Ishak melepaskan mereka pergi dengan damai, maka orang-orang Ishak datang memberi kabar sukacita. Bos, air telah kita temukan. Lihat ya saudara ya, orang kalau hidupnya berdamai gitu loh, orang kalau hidupnya gak ngajak ribut sana, ngajak ribut sini, tenang, bagikan damai, bagikan sukacita, itu ada aja berkatnya loh. Ada aja berkatnya, ada saja kasih karunia Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan. Yang penting kita mau membawa damai, yang penting kita mau menciptakan kerukunan. Sebab firman Tuhan jelas katakan, kemana Tuhan akan memberikan berkatnya? Ke tempat di mana ada kerukunan dan kedamaian. Kabar itu diterima oleh Ishak. Hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit dan Beeri orang Het dan Basmat anak orang Helon Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan bagi hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat ya kehidupan orang yang suka bawa damai, orang yang hidupnya suka membawa ketentraman. Gini loh saudara, betul kita kadang sudah jaga agar tidak suka ribut gitu kan, tidak suka menciptakan keributan. Tapi ada aja orang yang memancing-mancing. Gak apa-apa, jangan terpancing. Kan prinsipnya begitu. Kalau kita nggak ngajak ribut, maka ada orang yang ngajak ribut. Kalau kita ngajakin damai, pasti ada aja orang yang nggak suka. Biar bagaimanapun, ada aja orang-orang yang nggak suka sama kita. Kita udah buat lakukan yang terbaik, tapi tetap aja ada orang-orang yang nggak senang sama kita, nggak suka sama kita. Jangan ambil pusing, jangan ribut sama orangnya. Karena selalu saya sampaikan bahwa keadaan tidak bisa mempengaruhi hidup dan hati kita. Keadaan yang terjadi, sikap atau daripada orang-orang yang ada di depan kita tidak bisa mempengaruhi hati kita. Yang bisa mempengaruhi hati kita adalah kita sendiri. Kita yang menentukan, kita yang memutuskan, kita mau membenci sama kita atau kita mau tetap tenang dan tetap mengadakan pendamaian. Kita yang memutuskan. Ishak tidak terpengaruh dengan keadaan diusir. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang disertai. Karena dia adalah orang-orang yang mengerti bahwa dia adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 apa dikatakan di sana? Perhatikanlah orang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada apa saudara? Masa depan.
kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Engkau mau lihat masa depanmu dahsyat, engkau mau lihat masa depanmu luar biasa, jadilah pembawa-pembawa damai. Oh, tapi pendeta, saya udah berusaha membawa damai, tapi saya terpancing. Orang ini selalu ngajakin ribut, orang ini selalu membuat saya marah, orang ini selalu membuat saya kesal. Loh, jangan kepancing. Jangan biarkan dirimu terpancing, karena ingat, biar bagaimanapun setan akan berusaha menggoda engkau. Dia akan berusaha menjatuhkan kita, dia akan berusaha memancing amarah kita. Nanti sampai kita meledak-meledak. Tapi hari ini kita diingatkan, kita adalah orang yang disertai Tuhan. Hidupku tidak ditentukan oleh apa sikap orang dalam hidupku tentang aku. Tidak. Hidupku tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di luar hidupku. Akulah yang memutuskan. Dan aku tetap memutuskan untuk memegang firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan. Kita yang memutuskan. Jadi suamimu, Bu, yang bikin engkau kesel gitu kan, jangan terpancing. Engkau ingat bahwa dirimu adalah pembawa damai. Jangan lihat dari luarnya. Jangan lihat suamimu yang sering keselin. Demikian pula engkau suami-suami, jangan lihat istrimu yang suka mancing-mancing kau marah. Ingat, engkau adalah suami pembawa damai. Orang-orang muda ingat, keadaan tidak bisa menentukan engkau bisa marah atau tidak. No, engkaulah yang memutuskan. Engkau marah atau tidak, engkau yang memutuskan. Engkau emosi atau tidak, engkau mau mengampuni atau tidak, engkaulah yang memutuskan. Orang-orang di sekelilingmu penyebabnya bukan itu. Keadaan yang terjadi penyebabnya bukan itu. Kitalah yang memutuskan, ya. Dan ingat, orang yang suka damai akan ada masa depan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan runggu. Alangkah baiknya, alangkah indahnya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah. Kemana? Ke tempat ada kedamaian, ke tempat adanya kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan untuk kehidupan, untuk selama-lamanya. Jadi saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan, kehidupan kita mesti sadar, kita adalah orang yang disertai. Orang yang disertai Tuhan tidak boleh terpengaruh oleh keadaan. Ya, ini keynote-nya gitu loh, kata kuncinya. Orang yang disertai Tuhan tidak boleh terpengaruh dengan keadaan. Pegang itu. Engkau sadar engkau disertai Tuhan, maka engkau harus memiliki sikap itu. Aku tidak boleh terpengaruh dengan keadaan. Keadaan bisa terjadi apapun, tapi aku mengerti aku disertai Tuhan. Kalau aku disertai Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang membela kehidupanku. Itu kata kuncinya. Orang yang disertai Tuhan tidak boleh terpengaruh dengan keadaan. Orang yang disertai Tuhan tidak boleh terpengaruh dengan sikap orang kepada kita. Nah, saya pelajari ada beberapa hal. Engkau mau melihat kerukunan, kedamaian yang terjadi dalam hidupmu, engkau mau melihat ada berkat-berkat Allah, ada masa depan yang dahsyat dan luar biasa, maka engkau harus rukun, engkau harus damai, engkau harus tenteram. Ciptakan sorga di tengah-tengah rumah tanggamu, ciptakan sorga di tengah-tengah keluargamu. Karena engkau adalah warga kerajaan surga. Dan saya belajar ada beberapa hal. Kerukunan dan kedamaian itu hanya bisa terjadi ketika yang pertama, kita menaklukkan ego kita. Seringkali keegoan itu yang tampil. Tapi hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti egoku, keinginan-keinginanku, hasratku untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, itu aku harus padamkan, itu harus aku matikan. Kenapa? Karena hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Seringkali ego inilah yang membuat kita meledak-meledak. Habis gimana ya pendeta, saya sebagai seorang suami sakit hati gak dihargai sama istri saya. Istri pun gak mau kalah. Habis pendeta gimana ya, suami saya gak tahu, saya udah capek yang ngurus anak. Apalagi anak sekarang masih sekolah online. Aduh capek pendeta, capek. Suami tuh gak ngerti, dia kan pergi pagi pulang malam. Lihat, sama-sama menaikkan egonya.
Anak-anak pun begitu, bilang orang tua nggak mengerti apa-apa tentang saya pendeta. Orang tua nggak menyediakan waktunya buat kita pendeta. Orang tua nggak mau kalah. Orang tua bilang, kami kerja mati-matian, banting tulang, putar otak, peras keringat buat anak kami. Lalu mereka tidak menghargai kami. Ketika semua orang mempertahankan egonya, ketika semua orang mempertahankan kebenarannya, maka tidak ada kedamaian, tidak ada kerukunan. Tidak akan kau dapati di sana ketentraman. Jadi yang pertama, kerukunan dan kedamaian hanya dapat terjadi ketika kita menaklukkan ego kita. Buang egomu, buang keinginan hasratmu untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, keinginan hasratmu untuk mengadakan pembalasan untuk yang tidak berkenan. Yang kedua, kerukunan dan kedamaian hanya dapat terjadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sadar bahwa kita adalah anak Allah. Yesus bilang, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kriteria anak Allah jelas. Yesus sudah sampaikan bahwa mereka yang suka membawa damai, hanya mereka yang suka membawa damai yang bisa menyandang status anak-anak Allah. Berarti yang tidak membawa damai anak siapa dong? Kita bisa mengalami kerukunan, kita bisa mengalami kedamaian dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita berusaha menaklukkan ego kita setiap hari, saudara. Taklukkan ego, kuasai, jangan engkau yang dikuasai. Yang kedua, bagaimana kerukunan dan kedamaian bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menyadari bahwa status kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita menyadari Tuhan, saya adalah anak Tuhan, maka saya harus berbuahkan membawa damai. Usahakan, perjuangkan. Hari ini gagal, besok buat lagi, usahakan lagi. Oh iya, saya ini pembawa damai. Oh iya, saya ini anak-anak Allah. Saya diciptakan untuk menjadi pembawa damai. Maka dimanapun saya berada, saya rindu untuk menjadi pembawa damai. Walaupun orang-orang di sekeliling kita berusaha memancing gitu kan, memancing kita untuk tidak melakukan hal itu. Keadaan tidak bisa memutuskan, kitalah yang memutuskan. Yang ketiga, kerukunan dan kedamaian hanya dapat terjadi ketika kita memahami bahwa pertengkaran hanya akan mendatangkan kepahitan dan kehancuran. Pertengkaran, keributan hanya akan mendatangkan kepahitan dan kehancuran. Cuman itu buah dari pertengkaran dan keributan. Kepahitan dan kehancuran, sakit hati, kecewa, hanya yang minus-minus, hanya yang jelek-jelek. Buah dari pertengkaran, buah dari keributan, buah dari percekcokan, hanya itu. Itu sebabnya setan sedang arahkan keluarga-keluarga untuk saling ribut. Istri dengan suami ribut, orang tua dengan anak ribut, mertua dengan menantu dengan mertua ribut. Untuk apa? Agar kepahitan, agar timbul kekecewaan, agar timbul luka hati, sehingga lahir generasi-generasi yang pahit, generasi-generasi yang siap melukai orang lain. Karena orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Bahaya, saudara. Ini bahaya. Karena itu sadari, engkau anak Allah, engkau menjadi pembawa damai. Enggak usah pusing dengan orang buat apa kepadamu, enggak usah pusing. Itu tidak mempengaruhi berkat Tuhan dalam hidupmu. Engkau tetap akan menjadi orang-orang yang disertai, engkau tetap akan menjadi orang-orang yang diberkati. Sadari, engkau anak Allah. Dan yang ketiga, sadari, pertengkaran, keributan, kecekcokan hanya akan melahirkan kepahitan dan luka. Kita nggak mau ngelihat orang-orang yang kita sayangi itu pahit hati loh. Kita nggak pengen ngeliat orang-orang yang kita cintai itu luka hatinya. Yang kita pengen biarlah kita mengalah, biarlah kita menabur kasih, biarlah kita tolong agar orang-orang di sekeliling kita juga memiliki kedamaian di hatinya.
Ya, sadari bahwa ketika kita ribut, ketika kita bertengkar, ketika kita berantem gitu kan, yang ada hanya mendatangkan kepahitan, kehancuran, dan kekecewaan. Yang keempat, yang terakhir, kerukunan dan kedamaian hanya dapat terjadi ketika yang pertama kita menaklukkan ego, yang kedua ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, yang ketiga ketika kita memahami bahwa pertengkaran, keributan hanya akan mendatangkan kepahitan dan kehancuran, dan yang keempat, kerukunan dan kedamaian hanya dapat terjadi ketika kita menyadari bahwa kita jangan sampai dipakai setan untuk menjadi perpanjangan tangannya. Ketika kita mau memutuskan untuk menjadi pembawa damai, kita sedang memutuskan, setan, saya tidak mau dipakai oleh engkau. Tapi ketika kita memutuskan, oh saya sakit hati, oh saya kecewa, oh saya luka hati, maka engkau sedang mengizinkan dirimu dipakai oleh setan untuk melukai orang lain. Wah, itu ngeri, saudara. Karena itu pastikan bahwa setiap kita menyadari hal ini. Jangan sampai hidup saya dipakai oleh setan untuk menyebarkan kebencian, untuk menyebarkan kedendaman, untuk menyebarkan keributan, pertengkaran. Hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Keadaan dikondisikan untuk saling ribut. Itu sebabnya gereja Tuhan, ayo ingat, engkau bukan anak-anak setan. Gereja Tuhan, ayo ingat, perpanjangan tangan Tuhanlah engkau, bukan perpanjangan tangan setan yang menyerang gereja satu, menyerang hamba Tuhan satu, menyerang pelayan Tuhan satu dengan yang lain. Stop. Itu hanya menimbulkan kepahitan, luka, dan kekecewaan. Dan orang yang kepahitan, luka, dan kekecewaan cenderung melukai dan menyakiti orang lain. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Karena itu pastikan hari ini kita menyadari, saya tidak mau dipakai oleh setan untuk menyebarkan kebencian, untuk menyebarkan keributan dan pertengkaran. Amin. Kuatkan hatimu, sadar engkau adalah anak-anak Allah. Engkau adalah pembawa-pembawa damai. Karena di mana ada kedamaian, ketentraman, kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur kami ada di minggu yang baru. Kami bersyukur kami ada di bulan yang baru. Kami bersyukur kami ada di hari pertama. Kami mendapatkan rema, kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pembawa-pembawa damai. Apapun yang orang lain buat kepada kami tidak bisa mempengaruhi hati dan keputusan kami untuk tetap menjadi pembawa damai. Keadaan yang kami temukan, keadaan yang kami hadapi tidak bisa mempengaruhi kami untuk kami tidak membawa damai. Itu sebabnya kami tetap mau memutuskan kami adalah pembawa-pembawa damai. Kami adalah orang-orang yang berusaha untuk tetap terus menciptakan kedamaian, ketenteraman dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Karena untuk itulah kami panggil. Kami tidak mau dipakai oleh setan sebagai perpanjangan tangannya untuk menciptakan kepahitan, kekecewaan, sakit hati, luka hati dengan menimbulkan pertengkaran. Tapi hari ini kami sadar, kami adalah anak-anak Tuhan yang datang untuk membawa damai. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tolong setiap kami, agar kami dimanapun Tuhan tempatkan, kami menyadari bahwa status kami adalah orang-orang yang disertai, orang-orang yang diberkati. Kami adalah anak-anak Allah yang hidup dalam damai, hidup dalam ketentraman, hidup dalam kasih. Hamba berdoa sehingga firman termaterai di dalam nama Yesus, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang sakit hati, yang mungkin hari-hari ini sedang luka hati, yang mungkin hari-hari ini sedang kecewa. Bapak, hamba berdoa biar Roh Kudus jamah masing-masing mereka. Engkau yang hari-hari ini memiliki hati yang luka, engkau yang hari-hari ini memiliki hati yang kecewa kepada siapapun, engkau yang hari-hari ini memiliki hati yang penuh dengan kepahitan, hari ini bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mengasihimu, saudaraku. Tuhan mau mengubahkan dan Tuhan mau menjamah hatimu. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan menjamah setiap hati umatmu. Karena kami percaya orang yang suka membawa damai maka akan ada masa depan. Itu sebabnya biarlah Tuhan setiap umatmu yang hari-hari ini sedang memendam luka, kecewa, kepahitan di hati mereka, aku berdoa di dalam nama Yesus mencabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Yesus gantikan dengan damai daripada Kristus.
Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih ya Bapa. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan ada atas mereka. Hamba berdoa buat yang berbeban berat, Tuhan buat buka jalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa buat setiap mereka yang berdoa untuk masalah utang piutang mereka, masalah ekonomi mereka. Tuhan buka jalan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Hamba berdoa buat setiap mereka yang bergumul dalam masalah rumah tangga, keluarga. Tuhan bela, Tuhan tolong. Tuhan sendiri yang campur tangan dalam hidup mereka, untuk mereka sungguh boleh melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap orang-orang muda yang mendoakan masa mudanya. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus yang menopang mereka, sehingga mereka boleh menemukan pasangan hidup yang berasal akan dari Tuhan dan takut akan Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka yang saat ini sedang merintis, membuka usaha yang baru, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Bahkan kami menyerahkan setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan orang tua kami, keluarga kami. Biarlah mereka semua aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka semua hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan setiap mereka. Ada orang-orang yang berdoa buat keluarganya yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan juga yang menjamah setiap orang-orang yang mereka doakan, sehingga sungguh mereka melihat kuasa dan kesembuhan mujizat Allah terjadi. Impartasi kuasa sorga terjadi dalam kehidupan mereka yang sakit pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami tinggal. Berkat-Mu ada atas kota kami. Kami ucapkan berkat, kota kami diberkati Tuhan. Kota kami disertai, ditolong Tuhan, ditopang Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa kami milik kepunyaan Tuhan. Biarlah ada kedamaian, ada ketentraman, ada ketenangan, ada sukacita, ada berkat-berkat Tuhan. Secara khusus hari ini kami merayakan Hari Pancasila. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Indonesia penuh dengan berkat Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan ada atas bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI bersama dengan jajarannya. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota dalam nama Yesus. Biar takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Tuhan Yesus tolong, sehingga bangsa ini maju, bangsa ini pulih, perekonomiannya diberkati Tuhan. Hasil-hasil bumi bangsa ini diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Ada hal-hal yang baik Allah buat dalam bangsa kami. Tuhan jauhkan bangsa kami daripada segala sakit penyakit sampar yang tidak berkenan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dijaga, dilindungi setiap anak-anak Tuhan di bangsa kami. Dimatikan dan segala virus, kuman, bakteri yang masuk ke bangsa kami, baik datang sendiri maupun diciptakan oleh manusia, kami patahkan dan kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Secara khusus kami berdoa menyerahkan sepanjang bulan ini. Ini adalah bulan yang baru ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang bulan berjalan ini, tapi yang satu hal yang kami pegang, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan sepanjang bulan Juni ini. Kami lihat kemuliaan Tuhan, kami lihat pertolongan Tuhan, kami lihat berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah sepanjang bulan ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa secara khusus, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, apapun menjadi hal-hal yang harus kami bayar, hal-hal yang harus kami selesaikan di sepanjang bulan berjalan kami hari ini, di sepanjang bulan-bulan Juni ini, di dalam nama Yesus, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang mencukupkan. Kami perkatakan firman-Mu di sepanjang bulan ini, kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami percaya tergenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami imani sepanjang bulan berjalan ini, kami lihat berkat, anugerah, kemurahan, kasih setia Tuhan terjadi dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Allah ucapkan berkat buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka berjalan dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan.
Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Tergenapi firman-Mu dalam hidup kami. Apapun juga kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, orang-orang tidak bisa memancing kita untuk menjahati mereka. Orang keadaan tidak bisa memancing kita untuk tidak membawa damai. Kitalah yang memutuskan. Karena kita adalah orang-orang yang disertai, kita adalah orang-orang yang diberkati, kita adalah orang-orang yang ditolong, dan kita adalah anak-anak Allah. Kita yang memutuskan untuk tetap menjadi pembawa damai. Karena pembawa damai akan ada masa depan, membawa damai akan melihat berkat-berkat Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berlibur hari ini, dan tetap jaga hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.